Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, para bini sepuh yang insyaallah semuanya dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya hormati. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita bersama, berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga pada sore hari ini, pada malam hari ini, kita dapat bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka untuk mutolaah, dalam rangka untuk membaca, memahami dari sunnah-sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan juga tersurah kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga seluruh umatnya yang setia kepada sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah kita majelis kita ini kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini kita sudah sampai kepada hadis yang ke-27 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Nah, hadis ini berbicara tentang masalah kebaikan, albir, dan masalah dosa, al-itsm. Jadi dua hal yang sangat berbeda ataupun sangat kontradiktif ini kemudian dilawankan begitu, dibicarakan dalam satu hadis begitu. Hadis ini diriwayatkan oleh dua orang sahabat, yaitu An-Nawas bin Sam'an dan Wabisah bin Ma'bad. Hadis ini menyatakan kepada kita Anin Nawasi bin Sam'an atau Anin Nawasi bin Sam'an, dari Nawas bin Sam'an ini ada yang mengungkapkan bahwa kata Sam'an itu bukan dibaca Sam'an tapi Sim'an. Ini ada Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam karyanya Minhatul Alam, beliau menyatakan bukan Sam'an tapi Sim'an yang benar. Jadi An-Nawas bin Sam'an dari salah seorang sahabat namanya An-Nawas bin Sim'an ataupun Sam'an radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya namanya mu'an'an, Bapak Ibu sekalian. Jadi hadis mu'an'an itu hadis yang diriwayatkan dengan kata an gitu ya. An-Nawas bin Sam'an anin Nabi, ini namanya mu'an'an. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, albirru, kebaikan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Jadi disebutkan di sini penjelasan kata Nabi itu adalah yang namanya albir
kebaikan itu adalah husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Wal ismu, sementara dosa, adapun dosa, ma segala sesuatu, haka yang mengganjal. Haka yahuku itu maknanya itu menjahit, itu menjahit, menanam. Jadi kemudian dimaknai sesuatu yang mengganjal di fi nafsika, di dalam diri Anda. Wa karihta, dan engkau tidak suka ataupun benci, dari kata kariha yakrohu, ini fiilnya fiil madhi, menjadi karihta, dan engkau tidak suka ataupun benci, ayatul li'a, untuk melihat, alaihi, terhadap apa itu yang yang dilakukan itu, annasu, yaitu manusia, maksudnya benci ketika dilihat oleh manusia. Apa yang kita lakukan itu ketika dilihat oleh manusia itu kita tidak suka, tidak menyukainya. Kita berusaha untuk menyembunyikannya. Nah, ini yang diriwayatkan oleh sahabat Nawas, perbedaan antara kebaikan dan dosa. Jadi kebaikan itu adalah akhlak yang baik, sementara dosa itu adalah segala sesuatu yang mengganjal di dalam diri kita dan kita tidak suka untuk dilihat oleh orang lain. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis yang kedua ini yang bernada sama. Imam An-Nawawi ini menggunakan dua hadis ya dari jalur yang berbeda. Yang pertama jalurnya dari sahabat Nawas, yang kedua adalah dari sahabat Wabisoh ya. Wa an Wabisoh bin Ma'bad, dari sahabat Wabisoh bin Ma'bad, qala, dia berkata, jadi sahabat Wabisoh itu bercerita, ataitu, aku datang, dari kata ata ya'ti. Ataitu ini fiilnya fiil madhi. Ataitu, aku datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah itu bertanya, Ji'ta tas'alu anil birri wal ism. He Wabisoh, kamu itu datang, ji'ta, kamu datang, tas'alu, untuk bertanya, anil birri, tentang kebaikan, wal ismi, dan dosa. Nah, Rasulullah itu bertanya kepada Wabisoh. Kemudian qultu, aku menjawab, kata Wabisoh, na'am, benar wahai Rasulullah. Kemudian qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, istafti, mintalah fatwa. Ya, dari kata istafta ya, yastafti, istafta pakai ya di belakangnya itu ya. Istafta, yastafti, istafti, ini fiilnya fiil amr. Istafti, mintalah fatwa qalbaka, kepada hatimu, atau mintalah nasihat kepada hatimu, atau bertanyalah kepada hatimu. Nah, jadi kalau terkait dengan masalah apa itu baik, apakah itu dosa, Rasulullah itu menyatakan bertanya kepada hati. Apa itu? Kemudian Rasulullah itu menjelaskan, albirru, yang namanya kebaikan itu adalah ma apa-apa itma'annat, yang mana membuat tenang. Itma'annat, tenang ya. Ilaihi, terhadapnya, an-nafsu, jiwa kita ataupun nafsu kita. Jadi segala sesuatu yang diri kita, nafsu kita menika menjadi tenang, tidak tidak ini molak malik ataupun bergolak begitu ya.
Jadi kalau diri kita atau nafsu kita itu bergolak, berarti itu bukan suatu kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau diri kita ataupun nafsu kita itu tenang begitu, maka itu baik. Watma'anna ilaihil qalbu, watma'anna dan tenang ilaihi kepadanya al-qalbu, hati. Yang mana hati kita itu menjadi tenang, tidak kemerungsung, tidak gelisah, tidak was-was, tidak cemas. Nah, berarti itu baik. Nah, ini dua kriteria Bapak Ibu sekalian. Kemudian wal ismu, sementara dosa itu adalah ma apa-apa haka yang mengganjal, ya, yang mengganjal ataupun yang menggores fi nafsika, dalam diri kita, dalam jiwa kita. Wa taraddada, yang menjadikan bingung fi sodri, dalam dada. Fi sodri, dalam dada. Wa in aftaka, wa in, dan sekiranya ataupun walaupun aftaka, afta menasihati kamu annasu, manusia. Jadi sekalipun manusia itu sudah memberikan nasihat kepada kita. Jadi yang namanya dosa itu adalah segala sesuatu yang mengganjal di dalam hati kita ataupun membuat bingung, ya, watarod dada kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama terkait dengan sahabat ini, ya, sahabat Nawas dan sahabat Wabisah ini Bapak Ibu sekalian. Ini sahabat Nawas, sahabat Wabisah ini memang tidak begitu ini, ya, sahabat yang tidak begitu terkenal gitu, ya. Karena memang persahabatannya dengan Nabi itu tidak begitu lama gitu, ya. Seperti Wabisah bin Ma'bad itu, beliau berislam, masuk Islam itu pada tahun 9 Hijrah. Tahun 9 Hijrah. Jadi setahun sebelum Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal dunia. Nah, setelah itu kemudian beliau pindah ke Rokoh, ya. Dan menurut riwayat, sahabat Wabisah ini hanya meriwayatkan sekitar 11 hadis itu, ya, dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak begitu banyak. Kemudian kalau sahabat ini, sahabat Nawas ini juga persahabatannya dengan Nabi itu cuma sebentar saja, ya, cuma sebentar saja. Beliau itu sekitar tinggal di Madinah itu sekitar 1 tahun, ya, hanya 1 tahun saja. Kemudian beliau pindah ke Syam sampai kemudian meninggalnya. Saya cari-cari di dalam kitab Rijalul Hadis itu tidak ada yang menjelaskan berapa hadis yang diriwayatkan dari dari Nabi begitu, ya. Jadi tidak ada keterangan. Tetapi ini hadis yang kita baca ini Bapak Ibu sekalian, ini salah satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nawas bin Sim'an ataupun Sam'an. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah di sini dua hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kebaikan dan juga tentang dosa. Ini dua hal yang kontradiktif gitu, ya, di dalam diri setiap manusia. Jadi dua hal ini antara dosa dan kebaikan itu senantiasa bertarung di dalam diri kita itu, mana yang lebih dominan menguasai diri kita, menguasai hati kita itu. Maka itulah yang kemudian akan berkuasa di dalam diri kita. Ketika kebaikan menguasai diri kita, maka tentu kita akan menjadi orang baik, orang yang orang yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin menjadi orang yang mukhlasin atau mukhlisin, ya, orang yang al-muttaqun atau muttaqin, nah, begitu. Tetapi sebaliknya, ketika al-ism ataupun dosa yang mengisi ruang rohani kita, ruang hati kita,
maka kita menjadi orang-orang pendosa. Menjadi orang-orang yang kufur, bahkan ataupun kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dua potensi dosa dan kebaikan itu Bapak Ibu sekalian itu akan terus berusaha menguasai diri kita. Baik itu melalui hawa nafsu yang kita miliki ataukah melalui syaitan yang senantiasa yuwaswis, yang membisikkan dalam diri kita itu untuk kita berbuat yang dosa itu tadi. Nah ini, jadi ini dua kebaikan yang dua hal antara kebaikan dan dosa itu akan senantiasa terus ya menghampiri hidup kita atau menghampiri ruang-ruang rohani kita ataupun kolbu kita. Karena memang Bapak Ibu sekalian yang namanya kolbu itu ibaratnya itu seperti wi'a, seperti wadah. Jadi ketika kolbu itu diisi dengan dosa, maka ya menjadi dosa. Lama-lama diri kita itu tidak peka dengan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan taat kepada Allah. Nah, sebaliknya kemudian kalau kolbu ini senantiasa terus diisi dengan kebaikan Bapak Ibu sekalian, maka kolbu ini sangat responsif ya kepada kebaikan ya. Jadi begitu ya. Jadi ibaratnya kolbu itu seperti wadah itu tadi, tergantung kepada isi yang kemudian mengisi dari kolbu kita ataupun rohani kita itu, sehingga kemudian kita tercermin dalam perilaku kita berupa perbuatan baik ataukah perbuatan dosa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian albir ya. Jadi yang namanya kebaikan itu kan segala sesuatu yang disenangi ya. Yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala itu memotivasi kita untuk melakukannya. Bahkan mewajibkannya. Yang mana ketika kita itu berbuat kebaikan itu tadi, Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan dan menjanjikan kepada kita berupa pahala dan surga. Itu yang namanya albir ya. Kebaikan gitu. Makanya Syekh Mahmud Saltut Bapak Ibu sekalian, ketika menafsirkan surat Al-Baqarah itu menafsirkan surat Al-Baqarah. Jadi menurut Syekh Mahmud Saltut menika surah Al-Baqarah itu intinya yang isinya itu 283 ayat itu. Inti pokoknya itu tentang albir. Tentang albir, kebaikan. Jadi inti pokok daripada surat Al-Baqarah itu semuanya bermuara kepada albir, kebaikan. Makanya Bapak sekalian ini saya kutipkan itu salah satu ayat di dalam surat Al-Baqarah itu yang menjelaskan kepada kita itu, yaitu laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Laisal birra, tidaklah dikatakan sebuah kebaikan itu tu antuwalu ketika kalian menghadapkan wujuhakum, muka kalian, qibalal masyriqi, ke arah timur, wal maghribi ataupun barat, walakinal birra, yang akan tetapi yang dimaksudkan dengan kebaikan itu adalah man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi yang namanya kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, yaitu beriman kepada para malaikat, pada kitab, dan kepada para nabi. Wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin, dan kemudian wa atal mala, memberikan hartanya, ala hubbihi, terhadap yang dia cintainya itu, dawil qurba, yaitu kepada karib, kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wa benas sabil, orang yang dalam perjalanan, wasailin, orang-orang yang meminta,
wa fir riqabi, atau untuk memerdekakan hamba sahaya, wa aqamas shalah, dan mendirikan shalah, wa atazakah, dan menunaikan zakat, wal maufuna bi ahdihim idza ahadu, wal maufun, dan mereka itu menunaikan bi ahdihim, terhadap janji mereka, idza ahadu, ketika mereka itu berjanji, was-sabirina fil ba'sa, dan mereka itu sabar ya fil ba'sa, dalam keadaan yang ba'sa, sulit ya, dharra, ataupun dalam keadaan situasi yang bahaya, wahinal ba'si ya. Ulaikal ladzina shadaku, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi ini gambaran tentang kebaikan yang digambarkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Jadi yang namanya kebaikan itu menyangkut satu tentang keimanan, dan yang kedua adalah menyangkut tentang syariat. Ya. Jadi keimanan itu ya digambarkan ya orang yang memiliki iman kepada Allah, hari akhir, iman kepada nabi, malaikat, dan seterusnya. Itu namanya faktor iman. Kebaikan dalam konteks iman. Kebaikan yang ada di dalam hati kita berupa keimanan, kepercayaan, keyakinan, i'tiqad. Dan yang kedua adalah dalam kaitannya dengan syariat. Dengan syariat. Apa itu? Wa atal mal. Ya. Memberikan sebagian harta yang kita miliki. Ini amal-amal yang sifatnya zahiriyah. Kalau iman itu kan amal yang bersifat batiniyah. Ya. Hanya kita sendiri yang ngerti dan Allah Subhanahu wa taala kalau dalam kaitannya dengan iman. Tapi kalau amal-amal yang bersifat zahiriyah itu di samping kita, tapi juga orang lain akan melihat, akan mengerti terhadap amal kebajikan yang kita lakukan itu. Ya. Jadi di samping kita, tapi juga orang lain akan menjadi saksi terhadap amal yang kita lakukan itu. Ya. Jadi seperti memberikan harta yang kita miliki kepada orang lain itu kan pasti akan dilihat, akan dinilai oleh orang yang, oleh lingkungan kita atau orang yang kita beri dari harta yang kita miliki itu tadi. Ya. Nah ini syariat. Jadi syariat itu sifatnya zahir. Ya. Apa yang dapat kita lihat, yang kita dengar itu namanya syariat. Nah syariat ini terkait dengan hubungan dimensi yang sifatnya horizontal. Ya, memberikan harta kepada orang lain itu kan hubungan yang bersifat horizontal antara kita sesama dengan umat manusia. Kemudian yang kedua, syariat yang terkait dengan hubungan kita dengan Allah, wa aqamas shalah, mendirikan sholat. Kita melaksanakan sholat itu kan juga di samping kita sendiri yang melihat, Allah juga, tapi juga bisa juga orang lain yang melihat. Nah ini syariat untuk Bapak sekalian. Wa ataz zakah, dan menunaikan zakat. Ini menegaskan lagi dari kata wa atal malaka tadi, wal maufuna bi ahdihim idza ahadu, itu menunaikan janji kita apabila kita berjanji dengan sesama umat manusia. Wasabirin, sabar terhadap segala sesuatu yang kita tidak sukai, begitu ya. Nah ini menyangkut dengan melaksanakan syariat ataupun juga iman yang ada di dalam diri kita itu butuh kesabaran. Jadi ini terkait dengan kebaikan-kebaikan. Jadi kebaikan itu bisa juga dalam pengertian yang sifatnya batini, iman, dan juga yang kedua adalah menyangkut tentang yang sifatnya zahiri. Segala sesuatu yang kita amalkan dengan jawarih kita, dengan anggota badan kita, dengan kaki kita, dengan tangan kita, dengan mulut kita. Kemarin kita utarakan itu. Jadi perbuatan-perbuatan yang lahir dari lisan kita, dari tangan kita, dari kaki kita. Itu syariat. Dan itu bisa dilihat oleh orang lain. Ya. Orang lain bisa menilai perbuatan kita itu terhadap apa yang kita lakukan. Baik dari lisan kita, tangan kita, ataupun dari kaki kita. Artinya
anggota badan kita yang melakukan itulah yang kemudian itu menjadi nilai kebaikan bagi kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah makanya di dalam hadis tadi diungkapkan bahwa yang namanya kebaikan itu kan husnul khuluq. Ya kan? Husnul khuluq. Artinya ya akhlak yang baik. Baik akhlak itu menyangkut akhlak kepada Allah ya, ataupun akhlak kepada sesama umat manusia. Itu. Jadi akhlak kepada Allah ataupun akhlak kepada sesama umat manusia ataupun akhlak kepada makhluk di luar manusia begitu. Nah, itu. Imam Al-Ghazali, Bapak Ibu sekalian, ketika mendefinisikan al-akhlak itu kan beliau menyatakan al-khuluq ibaratun an hayatin nafsin, gitu kan. Jadi yang namanya akhlak itu adalah suatu istilah an ibaratun an hayatin nafsi, yaitu satu ibarat, satu istilah tentang kondisi kejiwaan. Tasduru anhal af'alu, yang mana kondisi kejiwaan itu yang kemudian melahirkan satu af'al. Tasduru anhal af'al, perbuatan, bisuhulatin wa yusrin, dengan gampang dan mudah, bi ghairi hajatin ila ru'yah, yang tanpa membutuhkan pemikiran terlebih dahulu. Itu namanya akhlak ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau perbuatan sudah menjadi akhlak, itu adalah perbuatan yang ya sudah menjadi bagian hidup kita. Artinya lahir dan muncul itu tanpa proses pemikiran terlebih dahulu. Ibaratnya sudah refleks lah begitu ya. Kebiasaan-kebiasaan yang sudah menjadi refleks ya. Karena sudah terbiasanya itu tadi, maka kemudian perbuatan baik itu lahir ataupun muncul tanpa pemikiran atau proses pemikiran dahulu. Jadi itu kondisi kejiwaan yang di dalam diri kita itu, yang kemudian kondisi kejiwaan itu mengantarkan perbuatan zahir, perbuatan lahir. Nah, ketika kondisi kejiwaan yang di dalam diri kita itu kok buruk, maka yang muncul adalah perbuatan-perbuatan buruk. Itu. Nah, ini. Dan itu biasanya ya refleks juga. Kalau orang terbiasa dengan perbuatan buruk itu ya akan terbiasa, ya, nggak terkontrol begitu ya. Ya, orang terbiasa misuh gitu ya, misuh gitu. Kalau nggak misuh itu rasanya ya ora mantep gitu. Ya, itu secara otomatis saja itu, nggak kepikir. Walaupun nantinya setelah itu dia getun. Oh, aku kok tadi kok ngomong yang demikian rupa itu. Walaupun getun begitu. Nah, getun itulah yang merupakan bentuk pertaubatan, yang artinya berusaha untuk kemudian apa yang dia lakukan itu ya dia menyesal, dan biasanya akan berusaha untuk mengoreksi kebiasaan yang jelek itu untuk kemudian melakukan perbuatan yang baik di masa yang akan datang. Nah, begitu Bapak. Terus tadi diungkapkan oleh Kanjeng Nabi bahwa yang namanya albirru husnul khuluq, ya, husnul khuluq. Jadi kondisi kejiwaan yang baik di dalam diri kita yang kemudian melahirkan perbuatan-perbuatan baik ya, yang perbuatan baik itu tanpa pemikiran yang panjang begitu. Kalau perbuatan baik itu masih kita pikir Bapak Ibu sekalian, maka perbuatan baik itu yang kita lakukan itu belum menjadi akhlak. Karena masih kita berpikir, wah ini masih ngitung-ngitung begitu. Masih ngitung-ngitung. Berarti itu belum dikatakan sebagai sebuah akhlak. Karena yang namanya akhlak itu tidak lagi menghitung begitu, tetapi secara otomatis, secara refleks dia akan melakukan itu, spontanitas. Itu yang disebut dengan akhlak. Nah, kemudian kebaikan adalah ketika hati kita itu ataupun jiwa kita ataupun nafsu kita itu menjadi tidak tenang. Menjadi tenang gitu ya. Menjadi tenang ketika jiwa dan nafsu ataupun syahwat yang kita miliki itu menjadi tenang begitu. Itu yang dimaksudkan dengan kebaikan. Ketika kondisi keadaan kita itu baik ya. Ya sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, ya kalau kita itu ini ya
apa? Ya, sebagai contoh umpamanya ya, ketika pergaulan antara laki-laki dan perempuan begitu ya. Ketika orang itu menikah, itu kan membuat seseorang itu nyaman, itu kan. Mbok dia itu gandengan pergi kemana berdua itu kan menjadi tenang begitu, nggak khawatir kalau kemudian akan dilihat oleh orang. Tetapi sebaliknya ketika hubungan itu tidak sah begitu ya, dia khawatir ketika dia bertemu di mana nanti dicurigai orang begitu, itu kan membuat hati itu gaduh gitu, was-was, senantiasa waspada terus itu. Nah, inilah yang dimaksudkan dosa itu begitu. Nah, ketika ketenangan di dalam diri kita umpamanya dalam kaitannya hubungan wanita dan pria itu tadi, ketika diikat dengan ikatan pernikahan itu kan membuat seseorang itu kan menjadi tenang, hidupnya menjadi tenang, tentram, di mana saja dia tidak menjadi masalah atau problem dalam hidupnya itu tadi. Karena apa? Karena dia memiliki ikatan yang sah, ya, tidak bermasalah secara hukum, sehingga kemudian ketika bertemu dengan siapa saja dia tidak akan merasa takut ataupun dicurigai dan sebagainya. Ini contohnya begitu, Bapak. Kemudian dosa adalah perbuatan yang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita untuk menjauhi perbuatan itu. Ya. Memerintahkan kita untuk menjauhi perbuatan itu. Yang kemudian ataupun juga umumnya Allah Subhanahu wa taala itu mengancam kita dengan siksanya. Itu namanya dosa itu. Jadi kalau sudah Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan siksa dan seterusnya, itu berarti itu tanda bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini terkait dengan dosa itu ya tadi ya, mahaka fi nafsika, segala sesuatu yang mengganjal di dalam diri kita itu. Ya. Wa karihta ayatolli'a alaihin nas, sementara kita tidak suka ataupun benci ketika orang lain itu melihat apa yang kita lakukan itu. Ini salah satu penanda bahwasanya itu adalah merupakan perbuatan dosa yang kita lakukan. Dan saya kira banyak sekali Bapak Ibu sekalian terkait dengan masalah dosa itu ya. Kalau kita rujuk di dalam Al-Qur'an itu ya, ini sangat banyak sekali. Ya, di antaranya sebagai contoh ya, kalau kita merujuk di dalam surat Al-Baqarah itu atau surat Al-Maidah itu. Surat Al-Maidah itu menyatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fastanibu la'allakum tuflihun. Dalam surat Ali Imran, surat Al-Maidah ya, ayat 90. Innamal khamru, ya, sesungguhnya khamr minuman keras, ya, wal maisir perjudian, wal maisir wal ansabu berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun itu najis ya, min amali syaitan termasuk perbuatan syaitan, fastanibuh maka jauhilah oleh kalian itu. Ini termasuk juga perbuatan dosa. Dan saya kira banyak perbuatan dosa yang secara nas itu sangat soreh sekali, sangat tegas sekali di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam hadis-hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian di sini Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengutarakan kepada Wabisoh. Ketika Rasulullah itu mengungkapkan Ji'ta tas'al anil birri wal ism, wahai Wabisoh, kami itu datang kepada aku itu untuk menanyakan tentang kebaikan dan dosa toh. Itu na'am. Iya wahai Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah itu menyatakan istafti qalbak, ya, tanyakan kepada hatimu itu.
Kalau hatimu ya tadi sebagai mahaka fi sodrik, mahaka fi sodrik, kalau yang segala sesuatu yang mengganjal di dalam hati itu berarti itu dosa. Segala sesuatu yang tidak suka di mana dilihat oleh orang berarti itu dosa. Tandanya begitu. Jadi hati di sini diungkapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sebagai instrumen untuk menilai dari perbuatan kita. Jadi menjadi alat ukur Bapak Ibu sekalian. Jadi terus hati menika menjadi alat ukur apakah perbuatan yang kita lakukan baik ataukah tidak, itu menjadi alat ukur bagi kita. Jadi hati kita. Kalau hati kita kok ora enak gitu ya, was-was, berarti enggak baik. Tapi kalau hati kita itu merasa gembira, merasa senang, ya, merasa tentram, ya berarti itu adalah sebuah kebaikan. Nah, alat ukurnya begitu. Hanya saja memang hati ketika menyatakan tentram, senang terhadap sesuatu itu bukan hati yang ini Bapak Ibu, bukan hati yang sakit ataupun hati yang mati, tetapi hati yang sehat. Karena hati yang sakit ataupun hati yang mati itu tidak mampu untuk memberikan nasihat kepada diri kita. Karena hati itu sudah mati ataupun sakit. Yang dimaksudkan oleh Nabi di sini, istafti qalbak, mintalah nasihat atau bertanyalah kepada hatimu, itu hati yang masih sehat, hati yang masih baik kondisi. Kalau orang sudah terbiasa dengan perbuatan dosa, menika mboten peka Bapak Ibu sekalian, nggak peka gitu. Jadi mana yang baik, mana yang buruk ya semuanya diterojol kabeh, nggak peka hatinya. Nah, itu. Makanya kalau kita lihat momennya di dalam surat ini Bapak Ibu, surat Al-Hajj ya, ayat 52 54 itu kan, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan itu tiga bentuk rupa hati itu. Ya. Ada hati yang marid, hati yang sakit, wal qasiyati qulubum, dan hati yang keras. Hati yang keras itu hati yang sudah mati begitu, yang tidak mungkin lagi kok kemudian dimintai nasihat gitu, ataupun memberikan nasihat kepada kita. Dan yang ketiga adalah fatuh bitalahu qulubukum, hati yang senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat ini itu Ibnu Qayyim Az-Jauziyah itu menulis kitab namanya Ighatsatul Lahfan. Ya, Ighatsatul Lahfan Bapak Ibu sekalian. Dan Imam Ibnu Qayyim Az-Jauziyah itu membedakan hati itu ke dalam 3 kategori, yaitu hati yang hati yang mati atau yang disebut dengan qalbun mayyit itu, dan yang kedua adalah hati yang sakit yang disebut dengan qalbun marid, dan yang ketiga adalah yang disebut dengan hati yang sehat yang disebut dengan qalbun salim. Jadi perlu kita kenali Bapak Ibu sekalian terkait dengan 3 kondisi hati kita begitu. Yang pertama menurut Imam Ibnu Qayyim Az-Jauziyah berdasarkan ayat yang kita baca ini, yaitu surat Al-Hajj ayat 52-54 itu adalah qalbun mayyit, hati yang mati. Hati yang mati itulah hati yang sudah betul-betul berkarat, yang bahkan di dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan sebagai khatamallahu ala qulubihim, yang mana Allah Subhanahu wa taala khatama, telah menutup hati itu. Khatamallahu ala qulubihim, sehingga kemudian hati itu sudah tidak mendapatkan hidayah lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hati itu sudah tidak mendapatkan hidayah lagi dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin hati itu kok akan memberikan petunjuk kebaikan kepada kita. Yang ada adalah hati itu sudah akan terus memotivasi diri kita untuk berbuat keburukan, karena sudah terisi penuh dengan kekufuran
kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu tandanya adalah ya, sudah mati hatinya. Jadi wujuduhu ka'adamihi. Adanya hati itu seperti ketidakadaannya karena sudah mati itu tadi, tidak memberikan dampak apapun kepada pemiliknya, kepada manusia yang memilikinya itu tadi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sekali kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kematian hati itu. Ya intinya bahwasanya yang bersangkutan, orang yang bersangkutan itu adalah orang yang sudah penuh dengan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya salah satunya umumnya di dalam ini ya, di dalam surat Al-Hadid ya. Surat Al-Hadid itu memberikan gambaran faqasat qulubuhum gitu kan. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum. Ini menggambarkan orang-orang yang beriman. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk ya hati mereka ya. An takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, dalam rangka untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sudah orang menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kok masih menunda-nunda untuk kemudian tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala atau terhadap segala sesuatu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti keimanannya itu dipertanyakan. Kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Maka kalau tidak, ya sebagaimana yang dialami oleh orang-orang sebelum Islam itu datang, yaitu para ahlul kitab, yang mana mereka diturunkan kepada mereka kitab suci, tetapi mereka itu menyatakan beriman di hadapan nabi mereka, tetapi mereka menunda-nunda untuk melaksanakan apa yang ada di dalam kitab suci itu, sehingga kemudian hati mereka itu menjadi qasat qulubuhum, hati mereka menjadi keras ya, menjadi keras. Pada awalnya beriman, berubah tidak lagi beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi kufurlah mereka. Nah inilah yang disebut dengan faqasat qulubuhum. Kemudian yang kedua adalah qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit itu masih memungkinkan memberikan nasihat, memberikan wejangan kepada diri kita. Masih ada sinyal-sinyal kalau kita itu berbuat buruk, itu hati kita itu masih ada suara ojo. Walaupun sinyal itu masih sangat kecil di dalam hati kita itu Bapak Ibu sekalian, tapi masih memberikan peringatan kepada kita untuk kita tidak melakukan perbuatan buruk yang akan kita lakukan itu tadi. Itu masih memberikan peringatan pada diri kita. Hanya saja memang karena faktor sakit itulah biasanya akan lebih dominan ya nafsu yang menguasai diri kita itu tadi. Karena kondisi kejiwaan ataupun hati kita itu sakit ya. Sehingga tidak mungkin lagi untuk kemudian melawan lebih kekuatan nafsu yang ada di dalam diri kita itu. Maka disinilah kita harus mencari tentang bagaimana mengobati hati kita, tombo hati itu. Ya salah satunya tombo hati itu ya maca Quran sak maknane. Ya. Maca Quran sak maknane, maksudnya membaca Al-Qur'an itu kita harus memahami dengan maknanya. Zikir wengi ingkang suwe. Ya. Kita baca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat waktu malam dalam rangka untuk merenungkan diri kita, apakah perbuatan yang kita lakukan itu sudah benar ataukah belum. Yaitu. Kemudian atau kumpulana wong kang soleh, mengumpuli ya di forum-forum, kita hadir ke majelis taklim, bersilaturahmi. Itu salah satu cara untuk kemudian memotivasi diri kita untuk kemudian membangkitkan hati kita kepada kebaikan-kebaikan, begitu Bapak Ibu. Dan saya kira banyak hal yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk menghidupkan hati kita itu supaya tidak lagi
sakit gitu ya, atau sembuh dari sakit. Ya, kalau tidak maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim. Ya. Dikatakan sekali-kali tidak. Ya, rona. Jadi hati kita itu rona. Merona. Menjadi rona ala qulubihim. Ya, berwarna karena faktor dosa itu tadi. Ya. Kalau itu tidak kita obati, kita bersihkan karat ataupun rona yang ada di dalam hati kita itu, maka hati kita itu akan lama-lama akan mengeras begitu ya, akan mengeras. Tetapi kalau kita bersihkan dengan banyak silaturahmi, dengan banyak mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadisnya Rasul Shallallahu alaihi wasallam, insya Allah rona yang di dalam hati kita itu dapat bersih ataupun suci kembali. Kemudian yang ketiga adalah qalbun salim, Bapak Ibu sekalian, yaitu hati yang selamat ya, hati yang bersih, hati yang sehat. Nah, hati yang bersih, hati yang sehat inilah yang kemudian dapat kita mintai nasihat ketika kita berbuat sesuatu, apakah perbuatan kita itu sudah benar ataukah tidak, itu kita bisa minta nasihat. Itu sebagaimana sabda Nabi itu, istafti qalbak, mintalah nasihat dari hatimu. Jadi mana yang dosa, mana yang baik, itu hati itu betul-betul bisa membedakan betul mana yang hak, mana yang batil, itu betul-betul bisa membedakan. Jadi tidak lagi subhat, tidak lagi ragu-ragu, tetapi betul-betul ngerti dan kita bisa mengambil posisi. Ini tidak boleh langsung kita berhenti. Ini boleh lanjutkan, hati kita akan mengatakan begitu. Kita melangkah itu mantap, Bapak Ibu sekalian. Ketika hati itu sehat. Tapi sebaliknya kalau hati ini sakit, ketika melangkah dalam kebaikan aja udah ragu-ragu. Ini begitu Bapak Ibu sekalian. Makanya ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita itu tetap baik. Makanya salah satu doa yang bisa kita ucapkan Bapak Ibu sekalian, umpamanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, Allahumma sabit qalbi ala dinik. Ya, itu salah satu doa yang bisa kita panjatkan. Allahumma sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan hatiku ini ala dinik, di atas jalan agama. Allahumma sabit qalbi ala dinik. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah, qalbu kita senantiasa disinari dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pengajian ini kita tutup dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kekhilafan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.